Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anakku? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Tidak ada ya, berangkat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Kita sudah belajar mengenai rukun iman. Rukun iman ada berapa anak-anakku? Ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ayo kita ingat-ingat lagi dalilnya. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada billahi wa malaikatihi. Yang kedua adalah malaikat. Yang ketiga adalah kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian hari akhir, dan yang keenam adalah qada dan qadar. Pintar semuanya. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab baru. Ada yang tahu bab apa? Ya, bab puasa. Puasa ya anak-anak, langsung saja. Puasa. Nah, anak-anakku semua, jadi pengertian puasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa. Dan yang kedua adalah pengertian secara istilah. Jadi puasa secara bahasa ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu apa anak-anakku? As-shaumu. Berasal dari kata as-shaumu yang artinya adalah menahan. Apa anak-anakku? Ya, menahan. Yang di situ kelihatan? Kelihatan ya. Nah, yang kedua adalah puasa secara istilah. Apa itu puasa secara istilah? Yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ayo kita baca bareng-bareng. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Benar atau tidak? Benar ya anak-anakku. Coba sekarang Rina dibaca. Puasa secara bahasa berasal dari kata bahasa as-shaumu, ya artinya menahan. Kemudian secara istilah, iya, pintar sekali. Nah, kemudian kita lanjut ke subbab yang selanjutnya ya anak-anakku. Ini kita hapus dulu.
Nah, yang namanya puasa pasti ada syarat wajib dan syarat sahnya. Nah, apa saja syarat wajib dan syarat puasa? Syarat wajib dan syarat sah puasa. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Syarat wajib itu adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama yaitu Islam. Ini Bu Guru tulis dulu ya. Kemudian yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat suci dari haid atau nifas ya. Kemudian yang kelima ada tidak sedang bepergian. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah kuat berpuasa. Kelihatan ya? Kelihatan yang di sana? Ya, kelihatan. Yang pertama apa anak-anak? Islam. Seseorang yang Islam, maka dia wajib berpuasa. Nah, misalkan pada hari ini seseorang itu masih beragama Islam, kemudian besoknya dia sudah pindah agama, apakah dia masih wajib untuk berpuasa? Apa jawabannya? Ya, dia sudah tidak wajib untuk berpuasa. Maka syarat wajib yang pertama adalah Islam. Jika dia beragama selain Islam, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah baligh. Baligh ya anak-anakku, baligh. Baligh ini jika anak perempuan ditandai dengan adanya menstruasi, dan jika laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah. 4. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jika seseorang itu sudah gila, apakah dia masih tetap wajib untuk melakukan ibadah puasa? Tidak ya. Jadi orang yang sudah tidak berakal, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah suci dari haid atau nifas. Pasti ya. Maka ketika dia sedang haid atau sedang nifas, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib menggantinya di lain hari. Seperti itu ya. Kemudian tidak sedang dalam bepergian. Karena orang yang sedang bepergian itu pastinya membutuhkan energi yang banyak ya, membutuhkan tenaga yang banyak. Maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah kuat untuk berpuasa. Kuat untuk berpuasa artinya dia tidak sakit. Ya, benar sekali, dia tidak sakit, badannya harus sehat, kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Langsung saja ya. Kemudian kita ke syarat sahnya puasa. Apa itu syarat sah puasa? Jadi syarat sah puasa itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika dia ingin melaksanakan ibadah puasa. Seperti itu ya. Apa saja sih syarat-syarat sahnya puasa? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Yang ketiga adalah suci dari haid atau nifas. Yang keempat adalah dalam
waktu yang diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah tidak dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, syarat yang pertama adalah Islam. Kenapa Islam? Karena di sini syarat wajibnya adalah Islam, tentu syarat sahnya adalah Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Ada yang tahu mumayyiz gak di sini? Siapa yang tahu mumayyiz? Coba, Ridwan apa? Ya, mumayyiz itu adalah ketika dia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid atau nifas. Suci dari haid atau nifas. Maka dalam syarat wajibnya berpuasa ini adalah suci dari haid atau nifas, otomatis syarat sahnya itu juga suci dari haid atau nifas. Yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan. Maka artinya jika kita berpuasa kita tidak boleh berpuasa pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, apa saja hari-hari itu? Coba dibuka buku paketnya. Ya, ada puasa yang diharamkan untuk tidak berpuasa, ada apa aja? Ya, yaitu pada hari apa? Ya, Idul Adha, terus Idul Fitri, kemudian hari-hari tasyrik, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah dengan tidak hal-hal yang membatalkannya. Contohnya muntah dengan sengaja, kemudian apa ini tadi? Haid, nifas gitu. Maka tidak sah ya sholatnya ketika dia sedang haid atau nifas atau muntah dengan sengaja, tidak sah. Oke, seperti itu dapat dipahami. Yang di sana sudah paham? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya anak-anakku semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Tadi sudah paham ya semuanya. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita review materi-materi yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya ini tadi. Ya, tadi puasa ada dua pengertian. Yang pertama adalah secara bahasa, kemudian secara istilah. Secara bahasa tadi berasal dari kata apa? As-saumu, pinter, yang artinya menahan. Terus yang kedua adalah secara istilah. Secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Pinter sekali ya. Nah, kemudian tadi ada syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Syarat wajibnya puasa tadi ada apa aja? Syarat wajibnya tadi ada apa aja? Yang pertama adalah Islam, kemudian balik, berakal, suci dari haid atau nifas, tidak sedang bepergian, dan kuat untuk berpuasa. Kemudian syarat sahnya tadi apa aja? Yang pertama adalah Islam, kemudian mumayyiz, kemudian ada suci dari haid atau nifas. Kemudian ini apa anak-anak? Ya, dalam waktu yang diperbolehkan, kemudian tidak ada hal yang membatalkannya. Dapat dipahami ya semuanya? Baik, sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anakku semua sudah mendengarkan Ibu dengan baik.
kemudian memperhatikan dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku.